Halo teman-teman semuanya, selamat siang. Saya masih laporkan di rumah aja, masih tetap di rumah aja. Ya, walaupun pandemi kita tetap di rumah aja. Oke, di ulang tahun Indonesia yang ke-76 ini, Indonesia memberikan pesan kepada kalian, kepada bangsa negara Republik Indonesia yang baik. Dan sebagai warga Indonesia yang baik, kita harus menerima pesan ini dengan kebukaan hati yang cukup lapang. Apa sih pesan dari Indonesia, negara kita tercinta, terhadap masyarakatnya, terhadap warganya, terhadap orang-orangnya atau people-nya? Apa sih yang Indonesia harapkan di ulang tahunnya atau di dirgaharyunya yang ke-76 ini apa? Oke, ini akan saya bacakan apa sih harapan ataupun apa sih pesan yang Indonesia sampaikan di tahun ini. Yaitu pesannya adalah Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Ya, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Oke, kita akan bahas satu persatu dari mulai Indonesia tangguh. Nah, apa sih pesan daripada Indonesia tangguh itu? Nah, Indonesia ini sekarang lagi dihadapi dengan wabah pandemik yang cukup besar, yang berlevel-level, apalagi kalau bukan pandemi COVID-19. Nah, di sini pas sekali pesannya adalah Indonesia tangguh. Nah, kita harus berusaha untuk tangguh, untuk bisa tangguh untuk menghadapi kenyataan daripada virus corona ini yang masih belum sepenuhnya usai gitu ya, walaupun beberapa rakyat ataupun beberapa masyarakat Indonesia sudah menerima dosis vaksin mereka gitu loh. Tapi di sini kita harus berusaha tangguh dan juga kita juga harus berusaha untuk sabar untuk menghadapi pandemi saat ini gitu loh. Kita nggak akan tahu apa yang akan kita lakukan ke depannya. Itu kita belum tahu rencana dari negara ini seperti apa. Yang jelas lewat motonya Indonesia ini yang menyampaikan Indonesia itu tangguh. Yuk sama-sama masyarakat Indonesia itu untuk tangguh, untuk bersabar. Ya, artinya kita tuh tangguh itu bersabar ya teman-teman. Kita harus bersabar. Dengan sabar berarti kita tangguh. Kalau kita tidak sabar berarti kita tidak menjadi masyarakat Indonesia yang tangguh. Itu mungkin ya teman-teman, itu mungkin pesan yang Indonesia sampaikan. Sekali lagi, yang Indonesia sampaikan kepada kita sebagai masyarakat Indonesia yang memiliki identitas ataupun identifikasi Filoplo ataupun masyarakat yang cukup luas di Indonesia gitu ya teman-teman. So, itu pesan mungkin ya teman-teman. Ini pesan yang harus kita siasati dan harus kita maknai daripada ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-70 berapa tadi? Ke-76 ya teman-teman. Gitu loh. Nah, jadi itulah yang Indonesia sampaikan. Sorry ya, ada traffic burung tadi lewat. Jadi itulah yang ingin Indonesia sampaikan. Lalu selanjutnya Indonesia tumbuh. Nah, artinya marilah kita tumbuhkan Indonesia menjadi yang lebih baik ya, menjadi yang lebih baik, yang menjadi Indonesia yang lebih damai. Artinya walaupun kita dihidupkan, walaupun kita masih berdampingan dengan pandemi, artinya kita tidak menutup kemungkinan untuk tumbuh kembali, membuat sebuah karya yang menghasilkan sebuah gagasan ataupun sebuah ide-ide kreatif yang Indonesia tumbuhkan buat negaranya sendiri. Nah, mungkin kalau teman-teman punya sebuah karya ya teman-teman, kalau teman-teman di sini sudah memiliki sebuah karya, otomatis teman-teman harus tekunkan. Nah, dengan adanya bibit-bibit tersebut, teman-teman bisa mengunggulkan atau bisa menumbuhkan Indonesia yang lebih baik. Dengan cara apa?
dengan kita membantu perekonomian yang ada di negara kita, khususnya yang ada di Indonesia, itu juga bisa menumbuhkan kembali citra pariwisata, citra daripada lingkungan hidup dan daripada lingkungan daripada SDM-nya itu sendiri. Maka dari itu mungkin pesan daripada Indonesia ini akan semakin tersampaikan ketika masyarakat Indonesia bisa menerima pesan ataupun message daripada negaranya sendiri itu dengan baik. Maka dari itu Indonesia di sini memberikan pesan kepada kalian adalah sebagai rakyat yang tangguh dan sebagai rakyat yang tumbuh. Yuk kita tangguhkan, kita tumbuhkan Indonesia. Artinya kita berusaha untuk menangguhkan negara kita, menumbuhkan juga negara kita yang jauh lebih baik, ya. Dengan apa? Dengan inovasi-inovasi kreatif yang lain daripada karya anak-anak bangsa, dan itulah yang dinamakan Indonesia tumbuh. Ini sangat, menurut saya, pesan ataupun message yang Indonesia sampaikan pada kita, kepada bangsanya, itu cukup sangat sangat menumbuhkan semangat baru bagi kita yang masih ditegangkan oleh masa-masa pandemi COVID yang belum berakhir-akhir. Tapi kalau kita berusaha untuk tumbuh, otomatis kita harus menumbuhkan semangat baru, bisa memajukan semua inovasi-inovasi yang tadinya tidak terjadi ataupun tidak terduga, bisa jadi hal yang terduga. Jadi harapan saya adalah di pesan Indonesia yang ke 76 ini adalah, yaitu tadi teman-teman, kita kembali ke citranya kita untuk menumbuhkan, untuk untuk mentangguhkan negeri kita sendiri. Artinya kita menyabarkan negeri kita sendiri lewat rakyatnya harus disiplin, kemudian mengikuti aturan-aturan sesuai dengan pemerintah yang sudah berlaku gitu kan, yang sudah diberlakukan oleh pemerintah, dan juga menumbuhkan sebuah inovasi-inovasi terbaru tentunya dengan masa COVID-19 ini yang masih berada di Indonesia, yang masih berada di negeri kita tercinta. Otomatis para ahli untuk di bidang kedokteran untuk vaksin COVID-19 itu semakin menginovasi, semakin memberikan inovasi edukasi gitu ya, semakin bekerja keras untuk menangguhkan sebagian besar rakyat Indonesia yang belum mendapatkan dosis vaksinnya itu sendiri. Nah, itu mungkin pesan ataupun pesan dan moral daripada Indonesia di masa pandemi COVID-19 ini. Kita harapkan semoga dengan moto tersebut, dengan moto Indonesia yang tersebut bisa tersampaikan dengan baik, bisa terrealisasikan dengan baik. Artinya kita sebagai yang tinggal ataupun yang hidup di tanah air, kita bisa menyampaikan pesan tersebut kepada diri kita, kepada lingkungan kita, sehingga tidak terjadi lagi hal-hal yang membuat perpecahan ataupun membuat perseteruan yang bukan mencerminkan Indonesia itu sendiri, teman-teman. Karena walaupun kita sudah 76 tahun kita sudah selesai dimerdekakan, artinya kita masih butuh yang namanya semangat kemerdekaan di hidup kita, masih butuh kemerdekaan di diri kita. Dengan apa? Dengan kita menjalankan
sebuah rangkaian-rangkaian aktivitas-aktivitas yang sudah diberikan oleh negara, contohnya seperti pemilu, ya, seperti pemilu pilkada, pilpres dan lain segala macamnya, itu harus dijalankan dengan baik. Tidak ada yang namanya ada yang tidak memilih sama sekali, gitu teman-teman. Nah, saya harapkan juga kepada kalian teman-teman saya yang mensubscribe channel saya, juga harus memiliki, harus harus juga menyampaikan pesan-pesan yang Indonesia ingin pesan kepada kita semua, gitu loh. Jadi maksudnya apa ya? Jadi gini, Indonesia sudah memberikan pesan kepada kita. Indonesia memberikan pesan kepada kita. Otomatis pesan itu yang udah Indonesia buat kita harus bisa kita ikuti, ya, harus kita ikuti, harus kita jalankan pesan itu. Karena untuk membuat sebuah Indonesia yang lebih baik, membuat sebuah Indonesia yang lebih tangguh, Indonesia yang tumbuh, kita harus melakukannya bersama-sama. Bukan kita lakukan secara individual, bukan kita lakukan secara secara sendiri gitu ya, atau secara kelompok. Tapi gini, dengan Indonesia tangguh, dengan Indonesia tumbuh, harus kita lakukan secara bersama-sama, ya teman-teman. Jadi pesan ini harus kita sampaikan bersama-sama dengan semangat, dengan gembira, dengan penuh dengan perjuangan, gitu loh. Karena menurut menurut pandangan saya pribadi, ini pesan ini sih udah cukup keren, teman-teman. Tinggal bagaimana kita sebagai masyarakat Indonesia, sebagai warga negara Indonesia, menyikapi pesan daripada negara kita sendiri. Jangan sampai kita malah membuat pertengkaran ataupun malah membuat perseteruan sampai dengan memecah belah bangsa, gitu ya teman-teman. Nah, itu yang harus menjadi PR kita bersama, dan itu juga yang harus kita menjadi pelajaran buat kita bersama. Karena gini teman-teman, karena Indonesia itu kita perjuangkan dari penjajahan itu bersama, teman-teman, bukan sendiri, gitu loh. Kita memperjuangkan, kita membela negara kita itu secara bersama-sama, teman-teman, bukan secara kelompok. Karena kalau kita tidak melakukannya secara bersama-sama, otomatis negara kita, negara Indonesia, bukan negara Indonesia lagi. Apalagi kalau masih direbut atau masih dimenangkan oleh negara-negara yang memberontak, gitu ya teman-teman. Otomatis kita menjadi apa sih? Otomatis kita akan menjadi pembantu di negara mereka, gitu loh. Maka dari itu ya kita harus memperangi, kita harus membela negara kita supaya merdeka bersama-sama, gitu teman-teman. Maka ada juga pesan di lagu Indonesia Raya yang hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Nah, artinya apa? Bangunlah, ya, gini. Jadi gini, jadi di lagu Indonesia Raya itu, bangunlah jiwanya, bangunlah kita sebagai jiwa-jiwa Indonesia atau jiwa-jiwa muda, kita harus dikembalikan. Ataupun bangunlah bangsanya, bangsa ini harus bisa bangkit, gitu teman-teman. Harus bisa bangkit, harus bisa hidup. Karena untuk menghidupkan Indonesia Raya itu butuh ketelatenan daripada bangsa kita itu sendiri, gitu teman-teman. Maka ini pesan ya, bukan lewat kertas, bukan kita tulis sendiri, tapi ini adalah pesan daripada Indonesia
pesan daripada Indonesia, negara kita tercinta, untuk warga kita, untuk warga ataupun untuk bangsanya kita sendiri. Otomatis ketika kita Indonesia sudah memiliki moto seperti itu, otomatis kita harus mengikutinya, teman-teman ya. Oh ya, by the way, kenapa sih saya pengen mengangkat sebuah tema besar daripada Indonesia Tangguh dan Indonesia Tumbuh? Ya, secara teknis begini teman-teman. Secara teknis kenapa saya pengen mengambil tema besar Indonesia Tangguh dan Indonesia Tumbuh? Kenapa sih? Karena kita lagi dihadapi dengan masa pandemi COVID-19. Otomatis semua yang ditangguhkan, semua yang ditumbuhkan itu lumpuh gitu teman-teman. Tapi saya yakin dengan tema yang saya angkat seperti ini, kita sebagai warga Indonesia yang baik bisa menumbuhkan, bisa menjadi warga Indonesia yang tangguh. Walaupun masa pandemi COVID-19 masih ada di depan kita, masih ada di hadapan kita dan belum selesai begitu saja. Tapi intinya di Indonesia Tangguh dan Indonesia Tumbuh adanya artinya adalah kita harus rela berkorban. Sekali lagi, kita harus rela berkorban untuk bangsa ya, untuk bangsa, untuk masyarakat kembali ke bangsanya lagi. Semoga di ulang tahun Indonesia yang ke-76 ini bisa membawa message yang cukup untuk apa ya? Yang cukup baik untuk disampaikan kepada masyarakat Indonesia itu sendiri. Dan ini saya kaitkan ya sebagai semangat ketangguhan saya di sudut pandang remaja ya, dari sudut pandang remaja dan daripada sudut pandang mata saya sendiri. Nah, BTW kalau misalkan ada salah perkataan ya mohon maaf ya teman-teman, karena ini konsepnya kayaknya belum aku tulis sepenuhnya, jadi ya begitu aja. Jadi teman-teman, saya Rafael Krishna Azura Indonesia menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia harus sabar, harus tangguh, harus tumbuh, dan juga harus menjadi kepribadian bangsa Indonesia yang lebih baik, atau menjadi pribadi ya atau menjadi pribadi yang lebih baik ya, atau pribadi bangsa yang lebih baik ya teman-teman, supaya apa? Supaya tidak ada lagi yang namanya perang antar golongan ataupun apapun, anything yang buat Indonesia itu semakin hancur ataupun semakin terpecah belah. Gitu loh teman. Intinya adalah Indonesia bersatu, itu aja. Indonesia harus bersatu. Indonesia nggak pandang bulu. Indonesia banyak sekali agama, budaya, suku, bahasa, tapi mereka tidak akan pernah memecah belah daerah mereka sendiri ataupun bangsanya sekalipun sendiri, gitu loh. Karena Indonesia ini paling sangat diingat oleh orang-orang atau oleh masyarakat luar negara Indonesia ya teman-teman. Sebagai contoh, kita pergi ke sebuah tempat misalkan taruhlah Singapura, kita datang, kita pasti disambut Indonesia, Indonesia, Jokowi. Nah, pasti begitu teman-teman. Artinya negara Indonesia ini terkenal teman-teman. Buktinya dengan apa? Buktinya dengan Indonesia di bulan Agustus juga menerima atau menjadi tamu keagungan di Asian Games 2018. Gitu ya teman-teman. Dan Indonesia akan kembali menjadi tuan rumah di PON ya, di ajang olahraga atau di Pekan Olahraga Nasional atau PON. Nah, ini berarti teman-teman, yang terakhir
yang pengen Rafael sampaikan adalah semoga pesan yang terkandung dalam Indonesia Tangguh dan Indonesia Tumbuh bisa tersampaikan dengan baik dan menjadikan Indonesia jauh lebih merdeka, jauh lebih aman, jauh lebih tangguh dan lebih sabar gitu ya teman-teman. Dan pesan saya yang terakhir yang saya pengen kaitkan pesan daripada pandemi COVID-19 ini adalah, yuk teman-teman, kita bersama-sama untuk tangguh, kita bersama-sama untuk tumbuh ya, walaupun kita masih dihadapkan dengan pandemi yang kita nggak tahu kelarnya kapan. Kita harus bisa tangguh, kita harus bisa tangguh, harus bisa tegar, kuat, dan harus bisa menumbuhkan informasi ataupun menumbuhkan hal-hal positif di negara kita gitu ya. Hal-hal inovasi yang positif yang bisa digunakan untuk bangsanya, untuk masyarakatnya itu teman-teman, agar Indonesia akan kembali ke citranya lagi, akan kembali Indonesia tersenyum, dan Indonesia kembali ke jati dirinya Indonesia sendiri gitu. Karena kenapa saya bilang Indonesia belum mencapai jati dirinya, karena kita masih digoncang-gancing dengan pandemi dan Indonesia masih was-was gitu ya dengan pandemi ini gitu loh teman-teman. Jadi marilah kita kembalikan Indonesia ke jati dirinya Indonesia sendiri sebagai Indonesia yang putih artinya bersih, merah artinya berani, ataupun putih artinya suci, merah artinya berani. Dan kita harus kembali ke poin yang putih, kita harus kembali ke poin suci supaya Indonesia kembali tersenyum dan supaya virus-virus corona ini cepat hilang, cepat musnah dari Indonesia, supaya Indonesia kembali putih, suci, dan aman untuk kita eksplorasi lagi Indonesia ke Indonesia yang lebih jauh, ke Nusantara. Itu aja teman-teman, mungkin pesan yang mau saya sampaikan di detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia di tanggal sekarang. Kita mengikuti tanggal sekarang aja ya, di tanggal 15 Agustus, which is beberapa saat lagi atau beberapa hari lagi kita akan merayakan ulang tahun Republik Indonesia atau peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Semoga harapan saya yang terakhir, Indonesia kembali sehat, kembali ceria, dan kembali hidup dengan generasi-generasi yang baik, dengan generasi-generasi baru yang memunculkan banyak sekali inovasi dan yang tentunya menginovatif bagi masyarakat Indonesia, dan bisa berguna tentunya buat masyarakat Indonesia itu sendiri. Itu aja mungkin video singkat saya hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, share ke teman-teman kalian, dan juga saya ingatkan kepada kalian untuk menumbuhkan semangat kemerdekaan dan juga menangguhkan negara kita yang tangguh agar bisa diperkokoh lagi, agar bisa diperkuat lagi dari goncang-gancing pandemi COVID-19. Kita kokohkan lagi lah pondasi-pondasi yang sudah runtuh, yang telah runtuh, kita bangun kembali. Maka dari itu, itulah yang dinamakan Indonesia tangguh dan tumbuh. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, share ke teman-teman kalian apabila video ini dirasa bermanfaat, dan juga jangan lupa like-nya, dan yang paling penting jangan lupa subscribe-nya, karena dengan subscribe itu kalian bisa memberikan sumbangsi ataupun bisa memberikan kontribusi untuk Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang lebih maju, Indonesia yang lebih tangguh, Indonesia yang lebih tumbuh juga. Itu aja mungkin pesan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mereka. Selamat Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia.
Dirgahayu Indonesia yang ke-76. Saya Rafael. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun ada kehilapan dalam penyampaian pesan dan ataupun penyampaian makna di episode kali ini. Mohon maaf. Sampai ketemu di episode berikutnya dan see you on the next video.